Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini langsung kita membuat soal nomor 3, yaitu membuat pencarian kode remes. Oke, sebelumnya saya mau klarifikasi dulu kenapa saya di sini menggunakan function. Jujur, pertama-tama saya itu sudah itu awalnya sudah mencari cara untuk menyelesaikan masalahnya, dan jujur saya tidak mendapatkan solusi dari polanya tersebut, karena awalnya saya itu mikir bahwa dia harus bisa arah mata angin kiri kanan bawah atas serong. Ternyata setelah saya cek menggunakan AI, itu emang susah kalau mau buat gitu. Dan di aturan kakaknya juga tidak menyebutkan bahwa harus menggunakan 3 arah mata angin. Jadi saya menggunakan kiri bawah kanan atas saja. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah saya coba-coba menggunakan rumusnya tersebut atau metode tersebut, ternyata untuk menggunakan array saja itu, maksud saya tidak menggunakan function, itu sangat ribet, panjang dan susah, Kak. Jadi saya rasa karena saya sudah belajar function juga, dan saya rasa saya cukup bisa atau cukup bisa lah, bukan ahli ya, cukup bisa menggunakan function. Jadi saya menggunakan function di sini, tentunya dengan bantuan AI juga, Kak, ya. Gitu. Oke, di sini saya akan jelaskan secara detail. Yang pertama itu saya jelaskan alurnya terlebih dahulu. Pertama, kita itu akan membuat buat apa namanya itu, ini loh, papannya 9x9. Sebenarnya untuk jenis papannya itu kan ditentukan oleh user, tetapi karena ketika kita mau menggunakan function, dan ya itu kita harus tahu dulu titik koordinat yang jelas, karena kalau dalam bahasa mesinnya sendiri, dia itu memiliki rumusnya sendiri. Apa ya, pokoknya dia itu ini baris, di ini baris, ininya kolom. Jadi dia tuh nantinya itu baris nanti ditambah, ini juga ditambah, terus bentar, Kak. Intinya itu ada rumusnya tersendiri, Kak, dan itu ini antara apa ya, ini antara apa Kak, ini intinya ini baris, terus barisnya nanti dikalikan dengan inputan user. Ya, ini inputan user. Lupa, Kak. Intinya itu dia sangat membutuhkan yang namanya kolomnya dulu, Kak. Dia membutuhkan kolom yang pasti gitu. Itulah mengapa saya di sini menggunakan 9x9. Bisa juga 10x10 atau 100x100. Tapi karena mungkin kakaknya nggak mau sampai 100x100, jadi 9x9 itu lebih cukup lah menurut saya. Itu yang pertama, Kak. Yang kedua, ini di sini saya mengkreasikan sedikit. Jadi intinya saya menggunakan AI di bagian penyusunan logiknya. Nah, di bagian sini saya sendiri yang mengerjakannya, itu logik ini. Terus di bagian sini saja yang saya menggunakan AI untuk mencari pendalaman functionnya.
Karena saya juga baru tahu kalau harus mendeklarasikan seperti ini untuk array dalam function. Dan juga ya mungkin itu saja sih kak. Untuk cari jalurnya ini ya ada beberapa menggunakan AI ya. Di bagian return false ini jujur saya menggunakan AI karena saya juga nggak kepikiran gitu bisa dikombo seperti ini. Dan dari inilah saya mengimplementasikan menggunakan ini, dan untuk penandanya itu juga dari AI kak. Jadi ya jujur codingan saya ini ngodingnya 100% 100% nggak 100% sih kak, kayak 70% itu saya dan 30%-nya itu AI. Untuk logiknya itu mungkin logiknya itu 50 60 saya, 40-nya AI kak, mungkin sekitar segitu kak. Jadi saya jelaskan, saya disclaimer terlebih dahulu. Nah di sini setelah ini riasan nanti saya jelaskan, untuk nggak terlalu penting masalahnya. Kita fokus ke functionnya dulu. Yang pertama itu void. Kenapa saya menggunakan void? Karena tujuan saya untuk menampilkan dari dari papan mesh-nya tersebut atau petanya tersebut. Untuk yang kedua itu cari jalur ini saya menggunakan boolean karena tipe data inilah yang dapat digunakan, karena kita hanya perlu karena kita hanya ingin mencari iya atau tidak. Dan itulah saya menggunakan boolean di sini. Terus di sini ada if di sini untuk kita hitung terlebih dahulu apakah I dan J ini kurang dari apakah I dan J ini normal atau masih dalam masih berada di dalam peta tersebut gitu kak. Apalagi bentar. Oke, mungkin itu. Dan untuk yang kedua ini kita mencari tahu apakah inputan dari user ini masuk akal tidak. Karena kita hanya meminta user menginputkan 1 sama 0. Kalau dia kurang dari 0 ataupun lebih dari 0. Oh, bentar. Oh, sorry kak, bukan itu. Ini untuk pembatas apakah dia itu masih berada di dalam peta tersebut atau tidak. Nah, sementara yang ini bukan ada peta atau tidak, maksudnya itu apakah user itu memasukkan koordinat yang benar gitu, nggak sampai lebih atau keluar dari input dari dari peta. Terus yang bagian sini untuk mengonfirmasi masih lagi apakah nilai I-nya itu di sini nanti kan sebenarnya ini bisa digabung sih kak. Entah, saya juga bingung kenapa I sama true. Saya juga masih bingung nih kak ya. Lupa saya kak nih kak. Ini dari AI masalahnya. Itu ini untuk dindingnya. Terus yang bagian sini untuk cek apakah bagian sini nilai J sama I nya itu anomali kan, tidak boleh kurang dari 16 kan minus kan kak. Terus bagian dia tidak boleh lebih dari N sama dengan N. Itu berarti dia akan false, akan keluar dari fungsi ini dan menyebabkan dia itu tidak ada jalur. Terus di bagian satu ini kita akan lihat atau apakah dia
dindingnya ini, ya benar, dindingnya nih. Dan IJ-nya ini akan mengecek apakah ya ini yang bagian sini nanti akan berfungsi untuk yang di sini Kak, nanti saya jelaskan. Berarti kayaknya lebih masuk ini. Kita jelaskan dulu. Berarti bagian if ini akan dicek apakah titik tersebut atau kamar tersebut ada temboknya tidak atau satu tidak. Kalau iya maka return false dan juga selesai. Dan bagian ini juga seperti itu. Apakah I sama J itu ada tanda duanya, kalau iya maka return false, keluar dari function. Nah, sebenarnya kalau kita bacain saja ini nanti akan sedikit membingungkan maka dari itu kita wajib membaca ininya juga dan ini juga. Nah, singkat cerita untuk yang awal nih kan INTI dan IJ itu kan 0 pasti kan Kak. Maka 0 ini akan dicek oleh program apakah I sama dengan N kurang I atau dan J sama dengan N kurang I. Ternyata tidak kan Kak. Ini kita cek untuk dia itu mengetahui bahwa dia posisinya di mana, apakah sudah selesai atau belum. Ternyata dia belum selesai, maka ia akan proses yang namanya selanjutnya itu if sesudahnya. Apakah 0 ini kurang dari 0? Tidak. Apakah J ini kurang dari 0? Tidak. Maka jika tidak, dia akan langsung ke if bawahnya. Nah, di if bawahnya juga tidak kan Kak. Apakah 0 sama dengan 2? Tidak. Apakah 0 sama dengan 1? Tidak. Berarti dia tidak jadi false. Nah, di bagian sini kita akan mengasih penanda bahwa kolom tersebut itu ditandai dengan 2. Nah, disinilah kita baru mencari itunya ya Kak. Ya itu intinya Kak. Mencari jalan keluarnya. Pertama kita panggil functionnya terlebih dahulu, yaitu cari jalur N papan I tambah J. Artinya ini dia ke kanan Kak ya. Kanan alias ke kolom 01. Ingat Kak, 0 di sini 0, terus ininya di sini aja Kak ya. Di sini 0 dan sininya 2. Dan ininya itu 1 Kak. J-nya itu 1. Kita cek Kak. Semisal J-nya itu 0 dan 1 itu berarti 0. Berarti 0. Kalau dia 0 juga berarti ini lewat. Dan di sini akan ditandai dengan 2. Berarti untuk jalur tersebut aman Kak ya. True kan? Berarti dia bakalan lanjut lagi sampai kalau ini gagal, ini gagal, baru papanya itu akan dirasain di 0 dan juga returnnya di false. Tapi karena sini true, maka ia akan lanjut lagi Kak di bagian maju langkah atau ke kanan lagi gitu. Ini pindah di 2 atau sudah di ujung nih Kak. Di ujung nih Kak ya. Di ujung nih Kak ya. Kita anggap ini dia 00 semua tuh. Dicek lagi Kak. Apakah ini masih 0. Oke, ini J-nya itu I-nya itu 0. J-nya itu masih aman. Berarti dia true, dia lanjut. Apakah belum sampai, masih lanjut. J-nya ini juga dia masih lanjut. Nah, di sini dikasih dia 2 penanda 2 dan bagian true ini menjadi 3 Kak ya. Pasti di sini 3. Ingat Kak,
bagian ini aja, bagian ini tadi berarti 0 0 0, terus ini 0 kak ya. Nah dia cek lagi kak, apakah J sama dengan N koordinat. Tidak, ternyata tidak kak, berarti false kan kak. Apakah ternyata tidak, ternyata dia false. Karena dia false, dia bentar, oh ya sorry, ini kan untuk ngecek apa namanya, dia sudah sampai atau belum ya. Tidak, berarti ini kita skip berarti selama iterasi ini kita skip kak. Ini cuma untuk melihat apakah dia sudah di posisi akhir atau belum. Ternyata dia belum. Ini berarti akan kita selalu skip di bagian kedua nih. Nah di bagian kedua J-nya ini kan 3 nih kak, J-nya 3, J-nya tidak boleh kurang sama dengan N, E-nya juga 3 tadi kan kak. Jadi dia di sini false. Di sini false berarti dia selesai ya, bukan selesai, sorry. Berarti di sini berarti di sini false, berarti return yang untuk if cari ini dia false kak. Di sini false, ini tadi kan nggak false tuh kan kak, yang bagian ini nggak false, di sini di bagian sini yang dia false kak. Nah dia di sini bagian false, berarti dia tidak true, dia tidak melanjutkan, dia akan turun ke bawahnya kak, yang yaitu yang bagian sini gitu. Nah bagian sini kan bentar, ditambah bawah, berarti kan dia akan mencari J, dia akan mencari dia akan turun ke bawah kak, dia akan turun ke bawah dan akan mencari jalannya sama. Sebenarnya dia ini kerjanya itu bareng-bareng kak, langsung kali 4. Jadi kayak J-nya ini 1 dimasukkan sini, terus dikasih tanda nih, dikasih tanda ini 2, ini 2, ini 2, terus ini juga gitu. Yang bagian tuh itu juga, gini juga, gitu juga, ini juga gitu juga, ini juga gitu juga kak. Gitu. Intinya dia kerjanya barengan gitu kak. Yang kayak gitu kak, susah jelasnya kak. Nah, dengan menggunakan metode itulah saya bisa mencari jalannya. Dengan di sini untuk tampilan papan pakai if, kalau dia true maka akan tampilkan papan jalurnya ditemukan dan akan menampilkan papannya, dan kalau dia gagal dia tidak perlu. Dan di bagian sini saya memberi improvisasi sedikit, kita langsung run saja ya kak, maaf. Kita pinta n kali n saja dulu. Oke, sini kita pinta 3 kali 3 dulu. Koordinatnya kita isi 0 untuk membuka jalan. Kita isi juga koordinat satunya itu 1. Terus kita minta 1 lagi. Terus kita pinta ini 2. Terus ini pintanya 0, ini 0. Terlihat nih 0 0 0. Terus ini 1 1 0. Nah, jalur ditemukan. Jadi dia itu yang saya bilang tadi kak. Jadi dia itu sebenarnya jalannya itu bareng-bareng kak. Yang tadi ke kanan tuh kan kak, ternyata false. Berarti ternyata dia false kan kak. Berarti duanya itu tetap kak. Duanya itu tetap masih di sini. Karena mungkin ada suatu saat, mungkin ada sesuatu yang akan mungkin jalan tersebut akan diikuti oleh rute yang lain gitu kan kak. Nah ada yang tadi yang ke bawah tuh kan kak, dia bakal hitung ke bawah semua tuh kan kak. Seret, ternyata ada bagian sini habis kak, stop karena ketemu satu kan kak di bagian, nggak bisa di zoom ya, bisa di zoom pak. Intinya bagian bawah sini yang E nya itu 1, E nya
I-nya yang naik terus J-nya yang mantap itu ternyata di bawah sekali atau 3.3 ini kan ternyata di Korea 3 di Korea di Korea 3.1 itu kan ternyata ada satu kak, berarti dia bonusnya di situ kan kak. Nah dia nggak ngapus tandanya kak, dia masih menyimpan tanda tersebut. Terus ada lagi itu kan kak yang apa namanya itu uh, yang arah ke kanan dari I tambah 1 ke kanan lagi. Nah dari ya benar intinya dia tuh bakalan bergerak terus kak sampai menelusuri apa tuh koordinat, karena if tadi kan nambah satu, if j nambah satu, i nambah satu, j tambah j tambah satu, i tambah satu, ya gitulah kak intinya kak, lumayan ribet kak. Terus i kurang satu, j kurang satu untuk belok kiri belok kanannya. Nah mungkin sekian kenapa harus ada J kurang satu dan I kurang satu, karena kita mau mundur kak. Jadi jika dia udah mentok tuh kan kita perlu pulang putar arah tuh kan kak, kita perlu pulang kita putar arah. Nah dari kita pulang putar arah itulah dia bakalan ngehapusin nilai penanda deh yang tadinya nih 2 tuh kan kak, karena dia putar arah lagi itu kan, yang tadinya misalnya adalah 3 tuh kan, I3 tuh kan mentok ke depan, ternyata itu ada penutupnya, ada penghalangnya. Nah dia putar arah pakai ini kak, putar arah pakai ini, I-nya dihapusin karena ada penandanya juga dihapusin, terus sampai dia menemukan jalan keluarnya. Jadi empat-empatnya tetap jalan. Aduh, jadi empat-empatnya tetap jalan. Tapi karena saya susah menjelaskan empat-empatnya sekaligus, jadi mudah-mudahan kakak-kakak mengerti lah kayak yang saya sampaikan di sini. Dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.